Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Tengku-tengku jamaah pengajian semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang semuanya di Menasah Hikamabah, Menasah Aceh Hikamabah. Pengajian kita pada malam yang berbahagia ini tentang adabul ijtima' alal akli, yaitu adab makan berjamaah. Itu yang pengen menyimak kitabnya udah saya kirim 2 lembar ke grup. Itu bahan yang akan kita baca pada malam yang berbahagia ini. Jadi malam Jumat kemarin kita udah belajar tentang adab sebelum makan, adab sedang makan, adab sesudah makan kan? Itu makan sendiri-sendiri kemarin. Sekarang ini makan berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Adabul ijtima' 'alal akli wa hiya sab'atun. Adab berkumpul di atas makanan, adab makan berjamaah itu ada 7. Itu bisa disimak, mungkin membantu mufradat atau kosakata bahasa Arab menambah. Ada 7 adab. Al-awwalu yang pertama, alla yabtadi'a bit-ta'ami wa ma'ahu may yastahiqu taqdim bi kibri sinnen aw ziyadati fadlin. Dia tidak memulai makan. Ini ceritanya makan bareng-bareng. Allah ya bertadi'a, seseorang tidak memulai makan wa ma'ahu man yastahiqu takdim, sementara bersama dia ada orang yang berhak untuk didahulukan. Semacam misalkan kibri sinnen, tua umurnya. Ada orang yang dituakan di antara kita, ya kan? Jadi kita jangan makan duluan. Kita persilakan dulu yang dituakan. Ya Pak Darwin, silakan di sini yang paling. Ya, Pak Haji, kayak malam kemarin. Mau makan, anak-anak dalai itu nggak berani makan karena awunya di Pak Haji. Kalau Pak Haji ada ini. Au ziyadati fadlin, atau bersama kita ada orang yang lebih keutamaannya karena diutamakan mungkin kan? Seperti Abi misalkan. Nah, jadi kalau kita pengen makan, jangan makan duluan sebelum mempersilakan yang usianya lebih atau yang kita tuakan seperti Abi, Pak Haji ya. Itu. Illa ayyakunah wal matbu' wal muqtadabih, kecuali bila kita yang mau makan itu orang yang diikuti atau menjadi teladan, sama seperti Abi tadi. Fahina idzin yambaghi an la yutawila alaihim al-intidhara idza asyra'abu lil akli wa ijtama'ulah. Ketika itu orang seperti Abi tidak sepantasnya berlama-lama untuk makan. Ketika makanan sudah siap, jadi langsung dahulu makan. Jangan sampai nanti kan orang lain menunggu Abi makan duluan. Jangan sampai gara-gara Abi telat makan, jamaah jadi ikut telat makan. Nah, jadi orang yang menjadi ikutan itu dia harus segera makan. Bila sudah siap semuanya, jangan memperlama. Atau idza asyra'abu, artinya ketika mereka sudah siap untuk makan, semuanya sudah berkumpul untuk makan, orang yang diikuti tadi, tetua itu jangan lama-lama. Itu Abi yang pertama. Asani alla yaskutu ala ta'ami. Yang kedua, jangan diam di atas makanan. Maksudnya jangan diam di atas makanan. Ketika kita sedang makan rame-rame, jangan semuanya saling diam. Semuanya sibuk makan doang. Jadi justru anjurannya kita ngobrol sambil makan. Itu aturannya. Walakin yatakallamu bil ma'ruf. Tetapi mestinya sedang makan berjamaah itu saling ngobrol. Nah, kan? Tentunya ngobrol tentang hal-hal yang tidak berkaitan dengan yang jorok-jorok. Apa cerita tentang ilmu, tentang politik mungkin ya kan, tentang apapun lah. Yang penting biar kita semangat makan. Jangan diam ketika sedang makan. Ini bukan berarti dianjurkan ngomong ketika makanan ada dalam mulut, itu beda lagi. Ya kan? Ketika makanan ada dalam mulut, itu kita jangan ngobrol. Sudah selesai ditelan sambil mau nunggu ngambil lagi, ngobrol lagi kan.
ngobrol santai lah gitu. Nah itu aturannya. Jadi bukan sama-sama diam. Bek lagi ada pelain banyak nah. Itu aturannya seperti itu. Maksud orang tua dulu jangan ngobrol ketika makan. Maksudnya ketika makanan ada dalam mulut. Kalau ketika makanan ada dalam mulut kita ngobrol, itu makanan kan bisa terbang kemana-mana, nggak jelas. Ini maksudnya sudah selesai makan sambil mau ngambil lagi kan, ngobrol dulu kan, kemudian gitulah. Saya bangga gemeng kali mereka. Enggak, emang nggak enak kalau ada nasi di mulut. Karena radio kurang baterai, ngomong. Begitu ceritanya. Nah, diingat ya kan? Jadi yang pertama boleh ngobrol, tentunya tentang hal yang baik-baik, yang tidak jorok. As-salisu ayyarfaqa bi rafiqihi fil qis'ah. Yang ketiga, bahwa lembut ia dengan temannya dalam kisah itu semacam piring hidangan. Ini kan cerita makan bareng-bareng. Kalau kita makan bareng-bareng kan piringnya masing-masing. Ini ada juga ceritanya makan bareng-bareng piringnya satu. Kayak nasi kubuli gitu. Satu tampan itu untuk 4 orang misalkan. Nah, ini ceritanya begini. Ayyarfiqa bi rafiqihi fil qis'ah. Dia lembut dengan teman makannya tadi yang satu tempat tersebut. Fala yaqsudu ayyakula ziyadatan amma yakuluh. Jangan sengaja ia pengen makan lebih dari temannya. Nah, kan? Orang satu porsi 4 orang. Jadi jangan sampai kita lebih banyak makannya dibanding teman kita. Fa inna dzalika haramun illam yakun muwafiqan li ridha rafiqihi mahma kana at-ta'amu mushtarikan. Fa inna dzalika, makan kita lebih banyak dari teman kita itu bisa haram bila. Nah, maka baru koma jangan dulu. Makan kita lebih banyak dari teman kita itu bisa haram bila tanpa kerelaan teman makan kita. Dia tidak rela dan mahmakanat ta'amu mushtarikan bila makanan itu makanan yang bersarikat. Ceritanya mungkin beli bareng-bareng atau bagaimana. Ini enggak mesti harus hajatan lah. Ya kan? Artinya kita beli bareng-bareng, makan bareng-bareng. Tanpa izin teman kita makan lebih banyak kan? Nah, itu bisa haram bila membuat teman kita tidak ridho. Paling kurang kalau memang kita ke jamaah maulid misalkan, itu kan yang punya tuan rumah, bukan milik teman-teman kita. Nah, itu kalau membuat teman kita enggak ridho, walaupun enggak haram, paling kurang makruh, kurang baik dalam etika kan. Umpamanya satu harga satu nampan tadi 100.000. Iya. Berarti kita makan ukuran 25.000. Kalau kita makan 40.000 sendiri, kalau yang lain enggak rela bisa bahaya kan? Bisa sakit perut pas pulang. Nah. Kasih cabai aja udah. Bal yambaghi ayyak sudal isara. Bahkan sepantaslah bahwa bermaksud ia isar untuk mendahulukan orang lain. Yang lebih bagus lagi kita makan jauh lebih sedikit dibanding teman kita yang makan. Kita sedikit-sedikit aja karena tujuan isar, mengutamakan teman kita. Akibatnya bagaimana? Wala ya'kulu tamrataini fi daf'atin illa idza fa'alu dzalik au ista'zanahu. Maka jangan makan ia 2 kurma sekali makan. Bila teman kita makan 1 kurma, teman kita sekali makan, ini ceritanya hidangannya kurma. Teman kita sekali makan 1, kita makan 2, itu enggak boleh. Ya kan? Kalau makan begini berarti. Ini ngambil 2 nih sekali. Ini misalnya sini. Iya, kalau teman kita ngambilnya 1 itu namanya Jangan taruh lagi. rakus. Nah, jadi di sini kan cerita zaman dulu, ini orang Arab nih yang bikin kitab kan, Imam Al-Ghazali. Jadi kita sekarang nggak harus korma apapun. Jadi wala ya'kulu tamrataini fi daf'ah. Jangan kita makan 2 korma dalam sekali makan, sementara teman kita makannya sekali 1. Nah kan? Berarti dalam cerita makan kebuli tadi kita nggak boleh 2 suap, teman kita baru sekali suap. Jadi santai aja, ikut. Inilah sesuai dengan keadaan. Ya, ini namanya makan berjamaah. Ahlan wa sahlan. Jadi begitu ceritanya, ya kan?
Boleh, illa idza fa'alu dzalik, kecuali bila teman kita juga melakukan hal yang sama. Dia makan sekali makan 2 biji, kita boleh 2 biji, ngimbangi. Ngimbangi. Au istazanahum, atau teman kita tetap sekali makan 1. Kita minta izin. Kalau kita udah minta izin, boleh, saya ini lapar. Ya, nambah. Boleh. Ya, ceritanya begitu. Fa in qallala rafiquhu nasyatahu wa raghabahu fil akli. Fa in qallala rafiquhu, jika menyedikitkan oleh temannya. Teman kita makannya dikit doang. Dikit doang makannya. Nasyatahu, kita harus memberi semangat. Wa raghabahu, menganjurkan. Makan enggak apa-apa ya kan? Ini mumpung gimana lah bahasanya yang bagus pokoknya. Nah, semangatlah makan. Wa qala lahu, dan katakan dan berkata ia baginya teman, kul, makan, ya kan? Makanlah. Wala yazidu fi qaulihi kul ala salasin, dan jangan menambah ia dalam ucapannya kul 3 kali. Jangan lebih dari 3 kali bilang makanlah. Jangan lebih dari 3 kali. Kemudian jangan beriring-iringan. Kita lihat nih lagi malas-malas makan. Semangat makan kan? Ntar makan lagi. Kita ingatin lagi sampai 3 kali. Enggak boleh lebih. Karena lebih itu fa inna dzalika ilhahun wa idjar. Karena lebih dari 3 itu dianggap semacam merengek-rengek atau seperti memaksa orang lain. Itu enggak baik. Memaksa ya. Mungkin orang memang begitu kebiasaannya, makan dikit, jangan dipaksa. Makan jangan dipaksa ya. Kerja boleh dipaksa. Fa'ammal hilafu alaihi bil akli famamnu'un. Adapun bersumpah untuknya makan, famamnu'un, itu terlarang. Kita bersumpah demi Allah makanlah, ya kan? Artinya biasa kan ada sebelum-sebelumnya kita pernah bercerita dilarang bersumpah untuk meminta. Dilarang kita bersumpah untuk meminta. Karena bila kita bersumpah untuk meminta, yang tidak memberi juga haram hukumnya. Ya kan? Jadi kita nggak boleh bersumpah hanya untuk menyuruh orang lain makan. Jadi perkara makan perkara sepele lah, tidak harus memaksa orang. Nah, gimana? Qala Al-Hasan, berkatalah oleh Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini Ahlul Bait, keturunan Nabi. Hasan di sini. Qala Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, berkatalah oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, apa kata beliau? At-ta'amu ahwanu min ayyuhlafa alaih. Makanan itu sepele dari harus digunakan kata sumpah untuk menganjurkan orang memakan. Enggak harus demi Allah makanlah kan. Jadi makan aja. Jadi kalau umpamanya gini, orang datang ke kita, wallah belum makan dari tadi pagi, minta duit 10.000 beli nasi gitu ya. Iya. Terus kita nggak kasih, berarti kita itu haram. Ya, dosa. Walaupun nggak haram, paling kurang makruh banget. Ya kan? Makanya yang meminta dengan nama Allah juga dilarang, karena kita juga dilarang tidak memberi bila seseorang meminta dengan nama Allah. Jadi sama-sama ada peringatannya kan, untuk dua arah. Orang Arab biasa kan mudah, wallahi kan, kalau ngomong wallahi, demi Allah, gampang bersumpah. Kalau yang bersumpah demi yang lain, anak pula demi ibuku, anak bersumpah. Ar-rabi'u alla yahuja rafiqahu ila ayyaqula lahu kul. Yang keempat adabnya bahwa jangan menghajatkan ia akan temannya kepada bahwa berkata ia baginya makanlah. Ini anjuran kepada kita. Kalau makanan sudah siap, tuan rumah sudah mempersilahkan, langsung kita makan. Jangan sampai teman kita harus bilang kepada kita berulang-ulang, makanlah, kan tadi kurang baik. Kita juga bilang ke orang lain paling boleh 3 kali. Jangan sampai orang lain harus menganjurkan kita untuk makan berulang-ulang. Jangan merepotkan orang lain. Itu artinya. Au yatafakkadahu fil akli, atau jangan sampai mencari-cari ia akannya pada masalah makan. Jangan sampai ketika sampai jadwal makan kita hilang. Harus merepotkan orang lain untuk cari kita dulu biar kita makan.
Jadi urusan makan mudah aja. Ini tibanya waktu makan, ayo makan bareng-bareng ya. Jangan sampai kita susah banget sampai merepotkan orang lain harus cari-cari kita. Si Fulan kemana ini kok nggak makan-makan nggak lama. Gitu. Bal yahmilu an akhihi mu'nata dzalik. Tetapi hendaklah menanggung ia dari saudaranya akan biaya demikian. Maksud biaya di sini bukan duit. Maksudnya jangan sampai kita membuat lelah saudara kita untuk mencari-cari kita harus makan, sibuk. Untuk memulai makan. Nah, jadi kita langsung kalau makan ya makan. Yang hari mana untuk pelahidang bagi kita orang pelahidang anak-anak bagi. Nah, lagi ya. Jangan sampai orang lain repot. Gara-gara kita orang kagak jadi makan ya. Ini cerita makan ya. Jadi kita apa adanya, lanjut kita. Wala yang bagi ayyada'a syai'an mimma yashtahihi li ajli nadril ghairi ilaihi. Dan tidak sepantaslah bahwa meninggalkan ia akan sesuatu mimma yashtahi, dari apa yang dia inginkan, li ajli nadril ghairi, hanya karena pandangan orang lain. Ketika makan jamaah, ada sesuatu yang kita pengen nih kan, jangan sampai kita tahan gara-gara nggak enak dilihat oleh orang lain. Malu-malu maksudnya. Biasa aja kalau pengen bilang pengen ini, tolong ambilin misalkan, nggak apa-apa boleh. Memang kalau malu itu ada hukumnya. Ada, tapi ini dalam bab makan ini efeknya ada nih. Kenapa kita jangan sampai meninggalkan sesuatu padahal kita kepengen hanya karena dilihat oleh orang lain. Yang tidak bagusnya meninggal karena dilihat orang lain itu. Fa inna dzalika tasannu'un. Karena bahwa demikian itu pura-pura. Itu namanya kepalsuan. Kita memperlihatkan seolah-olah waduh kita makan dikit doang segala macam, padahal hati kita pengen banget banyak makanan yang kita inginkan. Itu masalahnya. Ini kan urusan jaga hati. Daripada merusak hati mending makan aja. Itu. Judulnya itu. Artinya begini. Bal yajri alal mu'tad. Tetapi dia berlaku alal mu'tad seperti biasa aja. Seperti biasa. Wala yang kusu min adatihi syai'an fil wahdah, jangan mengurangi ia dari kebiasaannya sesuatu apapun fil wahdah dalam kesendirian. Ketika kita sendiri makan bagaimana? Nah, ketika rame-rame pun ya biasa. Ya kan kita bisa mengukur ya kan? Bisa mengukur lah. Tetapi anjurannya begini, walakin yu'awidu nafsahu husnal adabi fil wahdah hatta la yahtaja ila tasannu'i indal ijtima. Tetapi hendaklah dia membiasakan dirinya memperbaiki adab ketika sendiri. Anjurnya ketika kita makan sendiri, kita belajar adab dulu. Supaya ketika kita makan berjamaah, tidak perlu lagi kepada kepura-puraan. Jadi kalau ketika sendiri kita makan secara baik, penuh adab, ketika di depan orang juga jadi beradab. Nah, kan? Sehingga tidak perlu memaksakan diri untuk berpura-pura beradab. Padahal kita kurang adab misalkan. Itu maksudnya. Semuanya tergantung niat. Na'am law qallala min aklihi isaran li ikhwanihi wa nadzuran lahum indal hajah ila dzalik fahuwa hasanun. Namun demikian, tadi jangan kita meninggal sesuatu karena dilihat oleh orang lain. Itu sebelumnya. Na'am. Kendati pun demikian, law qallala, jikalau dia mengurangi makannya karena isaran, karena mengutamakan temannya, li ikhwanihi kan? Dia mengurangi makan sedikit, walaupun ada keinginannya dia tahan, tujuannya mengutamakan saudaranya. Wa nadzuran lahum indal hajah ila dzalik, karena melihat, memperhatikan mereka. Mungkin mereka lebih butuh, ada yang lapar. Makanannya agak sedikit tapi orangnya lebih banyak. Orangnya lebih banyak. Nah, itu fahuwa hasanon, itu bagus. Kan ada etikanya kan. Nah, ini ceritanya makanan dikit tadi, ini sekarang makanannya banyak. Wa in zada fil akli ala niyatil musa'adah wa tahriki nasyatil qaumi fil akli fahuwa hasanon. Dan jika menambah ia dalam makan, ini makanan dia banyak, lebih dari biasa. Dia makan lebih dari biasa ala niyatil musa'adah, karena niat membantu, membuat senang tuan rumah karena makanannya banyak yang dihidangkan, ya kan? Wa tahriki nasyatil qaumi, dan untuk membangkitkan semangat orang lain juga biar makan lebih semangat. Nah, bahwa hasanon itu baik juga. Jadi semuanya tergantung keadaan. Apalagi yang punya rumah kasih kantong, yang nggak habis masukin kantong aja bawa pulang dia. Yang dapat cuci piring maksudnya yang punya rumah. Sisa ya.
Pak Ustadz, kalau biasanya kan di tempat hajatan nih Pak Ustadz, di sini Ustadz, sini Ustadz, itu di depan Ustadz itu makanan enak-enak semua Pak Ustadz. Terus yang di sono biasa-biasa aja gitu. Orang di sono ntar berpikir, wah di depan Pak Ustadz enak-enak nih, ya kan? Jadi semua pengen jadi ustaz gitu. Iya bagus. Nah, itu bagus. Makanya itu. Makan etika. Belajar. Iya, tahu etika. Dan itu etika seharusnya orang yang ngidang. Kan sama kan? Itu untuk motivasi biar jadi ustaz tuh yang tadi itu. Oh. Iya. Mau ditanya apa? Ya, pertanyaannya. Orang yang di sono yang ingin merasakan apa pengen yang di depan Ustadz itu bagaimana itu? Boleh. Boleh. Apa mau ngambil ke sini gitu? Minta teman, ya. Tapi anjurannya kemarin kita ayakul mimma yali. Kita makan yang di dekat kita aja. Makan yang di dekat Walaupun kita. nggak enak, Kecuali yang kita kepengen nggak ada di dekat kita, adanya di pojok ono, boleh minta. Boleh. Kalau kita siap nggak malu boleh minta. Itu kan Pak Gesi itu masuk ke dalam kategori begini menurut amalannya. Oh. Jadi Emang kebiasaan orang kita begitu. Di depan Ustadz ini bukan apa buru-buru ini Bukan enak-enak semua. orang kita. Ketidakadilan. Tidak ada lah. Orang di dunia begitu. Emang? Iya. Makanya duduk dekat ustaz. Iya. Nah. Lanjut Pak. lagi jadi ustaz. Karena udah tahu Pak Ustadz nggak doyan makan yang enak. Padahal ustaz malah nggak mau makan ya, kayak kita ngundang penceramah maulid kan. Iya. Kadang habis ceramah langsung pulang nggak mau makan ya. Kalau itu makan dulu biar orang lain makan. Udah tadi. Lanjut. Al-khamisu anna ghaslal yadi fit tisti la ba'sa bih. Bahwa sungguh mencuci tangan dalam tempat itu tidak apa-apa. Maksudnya ini ada cerita tempat gede. Kita mau cuci tangan di situ kan. Biasanya memang anjurannya seperti itu. Karena kalau air kemarin kan yang kebasuh ujungnya doang, tidak sunnah. Yang sunnah justru sampai ini kan. Nah, Di jadi tempat yang gede ke sini. ya, Semuanya. itu sunnahnya berarti mencuci tangan sebelum makan sampai telapak tangan, bukan cuma ujung jari. Ya kan? Nah, yang sunnahnya, tapi cuci ujung jari juga nggak apa-apa. Berarti kita nggak ikut sunnah judulnya. Nggak dihitung sunnah 5% gitu enggak ya? Nanti warung Padang. Atau minimal kita udah melakukan 0,5 dari sunnah. Ya. Bahkan kemarin anjuran cuci tangan dua tangan malah. Kalau kita membutuhkan 2 tangan untuk makan. Tapi kebiasaan kita sekarang makan kan 1 tangan. Kadang-kadang kan butuh tangan kiri untuk memindahkan tulang segala macam. Atas alasan itulah makanya cuci tangan dianjurkan 2. Kemarin tuh. Pak Chandra paling nggak hadir ya? Nggak tahu. Qala Anas, berkatalah Anas. Iza akramaka akhuka faqbal karamatahu wala taruddaha. Bila memuliakan akan dirimu oleh saudaramu, maka terimalah kemuliaannya, janganlah engkau menolaknya. Ini berkaitan dengan cuci tangan. Biasanya tuan rumah mengelilingi air untuk cuci tangan. Ketika dibawain kan, udah kita terima. Itu kehormatan kan, cuci tangan di situ. Bahkan ada anjuran tuan rumah yang menuangkan air, langsung melayani sendiri kan. Tahu mungkin ada di depan. Waruya anna Harun ar-Rasyid da'a Aba Muawiyah ad-Darir. Diriwayatkan orang bahwa sungguh Harun ar-Rasyid ini khalifah Bani Abbas ya. Diriwayatkan bahwa sungguh Harun ar-Rasyid da'a Aba Muawiyah ad-Darir. Itu beliau mengundang Aba Muawiyah ad-Darir namanya. Fasabbar Rasyid ala yadihi fit tisti. Maka menuangkan oleh ar-Rasyid di atas tangannya Aba Muawiyah tadi fit tisti dalam tempat. Jadi dituangin air untuk dicuci tangannya kan. Falamma faragha qala, maka manakala telah selesai ya, berkata ianya seseorang, ya Aba Muawiyah, wahai Aba Muawiyah, atadri man sabba ala yadik, apakah engkau tahu siapa yang menuangkan air tadi ke tanganmu? Faqala la, saya tidak tahu. Qala, orang itu berkata, sabbahu Amirul Mukminin. Tadi yang menuangkan air itu Amirul Mukminin, presiden lah bahasa kita. Nah, ya kan? Apa kata orang yang dituangkan air kepadanya? Faqala, ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin, innama akramtal ilma wa ajlaltahu fa ajallakallahu akramaka kama ajlaltal ilma wa ahla. Wahai Amiral Mukminin, hanya saja engkau memuliakan ilmu. Engkau bukan memuliakan saya, kata Aba Muawiyah, tapi engkau memuliakan ilmu,
wa ajlaltahu, dan engkau telah mengagungkan ilmu, fa ajallakallah, semoga Allah memuliakanmu, wa akramaka, semoga Allah memuliakanmu sebagaimana engkau telah memuliakan ilmu dan ahlinya ilmu. Ingat nggak kemarin? Waktu kita disuruhin kopi mau tatohid, kan dia nyuruh sendiri. Itu ceritanya ya kan? Ini ada. Bukan mulia kita, bukan. Yang memuliakan ilmu yang udah dia tahu. Berarti udah ngaji ini berarti bapak belum pernah ngaji ya? Ya. Wal yasubba sahibul manzili binafsih al-ma'a ala yadi dhaifihi, dan hendak menuangkan oleh pemilik rumah, sahibul manzil, dan hendak menuangkan oleh pemilik rumah binafsihi, dengan dirinya, al-ma'a, menuangkan air, ala yadi dhaifihi, kepada tangan tamunya. Ini ceritanya. Kalau kita mau menuangkan boleh, yang punya rumah berarti melayani tamunya sendiri kan, membawa air cuci tangan segala macam. Hakadza fa'ala Malik bi Syafi'i, demikian itu telah diperbuat oleh Imam Malik terhadap Imam Syafi'i. Jadi ketika Imam Malik ini imam di Madinah, imam negeri hijrah. Beliau lahir di Madinah, meninggal di Madinah. Imam Syafi'i pernah berguru kepada Imam Malik. Nah, ini radhiyallahu anhuma fi awwali nuzulihi alaihi, ketika Imam Syafi'i pertama sekali mampir di rumah Imam Malik. Ketika beliau pertama kali mampir di rumah Imam Malik, jadi Imam Malik memuliakan Imam Syafi'i, langsung mencuci tangan Imam Syafi'i, ya kan? Untuk menjamunya. Kemudian Imam Malik berkata, la yaru'uka ma ra'aita minni, jangan membuat kaget akan dirimu ma ra'aita, oleh apa yang engkau lihat dariku. Kamu jangan kaget ketika saya melakukan seperti ini. Kenapa? Cuci tangan murid. Fa khidmatud dhaifi fardun. Ini judulnya belum murid. Fa khidmatud dhaifi fardun, karena memuliakan tamu, melayani tamu itu satu kewajiban. Nah, jadi Imam Malik mengamalkan ini. Jadi memuliakan tamu. Jangan tamu gede aja yang dicuci tangan, tamu kecil tuh cuci sendiri, itu nggak boleh. Nggak mengamalkan. Cewek Belum ngaji. Iya, cewek aja geroi bak kopi pada buahnya, nyang kok. Panjang adab ini ya. As-sadisu alla yandura ila ashabih wa la yurakiba aklahum. Yang keenam, bahwa jangan memperhatikan ia kepada teman-temannya, jangan mengintip ia akan makan mereka. Ketika teman kita lagi makan, kita jangan lihat mulu. Nah, biasa aja sambil ngobrol kan. Jangan diperhatikan terus. Diintip-intip gitu kalau macam, atau tamu di rumah jangan diintip-intip makannya. Kenapa? Fayastahyun. Maka mereka akan malu. Ya kan? Man, sekarang nggak diintip, ada CCTV, dia di kamar. Pantau. Diintip enggak, tapi ada kamera. Jadi ini tujuannya menjaga perasaan ya. Fayastahyun, dengan sampai mereka malu. Bal yaghuddu basarahu anhum wa yashtaghilu bi nafsi. Tetapi hendaklah yaghuddu, memejamkan ia basarahu, pandangannya, anhum, dari mereka, wa yashtaghilu bi nafsihi, sibuk ia dengan dirinya. Ya, kita sibuk masing-masing lah. Ngobrol aja kan. Jadi jangan lihat-lihat. Tidak semuanya bisa kita amalkan. Ini coba. Wala yumsiku qabla ikhwanihi idza kanu yahtasimunal akla ba'dahu. Jangan berhenti ia sebelum saudara-saudaranya. Idza kanu, bila adalah mereka yahtasimun, mereka masih berhajat kepada makan sesudahnya. Kita makan bareng-bareng. Kita Udah memadai, udah kenyang. udah selesai, jangan berhenti dulu sebelum teman kita selesai. Mungkin teman kita lagi semangat makan, kita berhenti kan nggak enak. Berarti boleh, jangan cuci tangan dulu. Adab. Itu ceritanya kan. Bal yamuddul yada wa yakbiduha, ini udah biasa. Tetapi dia menahan tangannya kan. Nah, dan biasa aja lah. Wa yatanawalu qalilan illa ayyastaufu, dan dia makan sedikit hingga teman kita selesai, baru selesai bareng-bareng. Atau ada juga yang dari pertama, misalkan kita makannya sedikit, teman kita makannya banyak. Kalau kita makan langsung cepat kan jadi ketinggalan, teman kita jadi tinggalan. Jadi kita dari awal makannya santai kan, pelan-pelan, kira-kira teman udah mau selesai, baru kita selesaikan bareng-bareng. Nah, indah bersamaan kan. Ini kata Imam Al-Ghazali, luar biasa nih kan.
Fa inim tana'a li sababin falyatadzir ilaihim daf'an lil khajalah minhum. Maka jika dia tidak mau karena satu sebab, artinya begini, kita undang tamu makan bareng-bareng tapi kita memang nggak bisa makan. Tuan rumah atau siapa nggak bisa makan. Imtana'a li sababin, dia tidak bisa makan karena satu sebab, mungkin udah makan duluan tadi. Tadi lapar banget, sebelum tamu datang udah makan duluan. Sekarang kan tamu datang, kita mestinya harus makan bareng lagi. Tapi dia tidak bisa makan karena satu sebab. Fal ya'tadzir ilahim. Boleh minta maaf kepada mereka supaya mereka tidak malu. Jadi kita persilakan aja untuk makan duluan kan. Kita nggak bisa makan bareng. Kan? Ceritakan alasannya nggak apa-apa. Supaya tamunya nggak malu. Begitu, ini biasa kayaknya nih. Ya, satu lagi. As-sabi'u, yang ketujuh. Allah yaf'ala ma yastakdziruhu ghairuhu. Bahwa tidak melakukan ia akan sesuatu yang menganggap kotor. Yastakdziruhu, menganggap jorok akannya oleh selainnya. Jangan melakukan hal-hal ini, makan bareng ceritanya kan. Melakukan hal-hal yang dianggap jorok oleh orang lain. Ya, terserah apapun lah. Dengan baju bu ya terhidung. Kalau di sini fala yang fadu yadahu fil qis'ah, maka jangan yang fadu beno age ke mertik-retik jaro. Jangan bahasa Indonesia mertik-retik jaro dalam piring. Pokoknya jaro katanya harus jagalah. Kita makan kan anjuran makan di pinggir dulu. Kalau makan itu anjuran makannya di pinggir dulu, bukan di tengah. Nah, karena ada satu hadis menyatakan berkah itu turunnya di tengah makanan. Jadi kalau kita turun di tengah kita ambil berkah, mungkin berkahnya hilang, orang lain nggak kebagian berkah. Jadi makanlah dari pinggir dulu. Biarin di tengah pelan-pelan kan, sampai semuanya menuju tengah puncaknya. Jadi makan dari pinggir. Itu kalau makan bareng kan? Ya, atau makan sendiri juga anjurannya dari pinggir piring. Mau makan pakai sendok atau pakai tangan kan? Mulai dari pinggir piring dulu. Nah. Berarti nggak usah diaduk dulu. Ya diaduk, habis diaduk kan baru makan dari pinggir. Nah, kan gitu kan? Ini aturannya. Mungkin ada hikmahnya juga, saya kurang paham. Ceritanya begitu kan? Wala yuqaddimu ilaiha ra'sahu 'inda wad'il luqmah fihi. Dan jangan mendahulukan kepadanya apa namanya tadi? Tempat makanan? Nampan. Wala yuqaddimu ilaiha, jangan mendahulukan ia kepadanya nampan akan kepalanya ketika meletakkan suapan dalam mulutnya. Ini kan ceritanya tampan gede. Jangan sampai ketika ambil makanan kepala kita ke situ ke makanan, tapi ambil dari jauh kan? Dari jauh. Ini ceritanya kan makan bareng-bareng untuk menjaga. Jangan sampai kepala kita ke dalam makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ceritanya ini cerita makan bareng ini. Biasanya maulid begitu kan. Wa idza akhraja syai'an min fihi sarrafa wajahu anit ta'ami wa akhadha biyasari. Dan apabila mengeluarkan ia akan sesuatu dari mulutnya, mungkin ada tulang segala macam. Niscaya sarrafa, memalingkan ia akan wajahnya dari makanan, wa akhadha biyasari, mengambil dengan tangan kiri. Jadi ada sesuatu yang dikeluarkan, berarti jauhkan dulu kan? Jauhkan apa buang. Gitu. Wala yaghmisul luqmatad dasimah fil khalli faqat yukrihuhu ghairu. Maka jangan mencelupkan ia akan suapan yang basah dalam cuka, kadang-kadang tidak menyukai akannya orang lain. Ini ada cerita makanan ada apanya? Acar. Nah, melisanji ya dalam mana? Saus. Nah, Tahu. saus kan? Kari kental lah. Nah, jadi kira-kira yang itu udah basah-basah begitu jangan dicelup. Takut ada yang enggak suka. Ini menjaga perasaan orang lain ceritanya. Berarti di India nggak ada makan. Sedikit lagi dulu. Wal luqmatul lati qata'aha bisinnihi la tagmasu fil mirqati wal khalli. Dan suapan yang telah dia potong dengan giginya, yang digigit, jangan dia celupkan ke dalam kuah atau cuka. Kan biasa. Mungkin potongan gede, tapi kita gigit kan ada sisa. Makan martabak telur. Enggak habis ya kan? Jangan dicelup lagi ke beda lagi kalau makan sama istri kan beda. Ini ceritanya makan jamaah. Kan? Ini udah bisa dipahami kan? Mudah ceritanya. Kayak orang makan rujak. Kalau makan rujak kan begitu. Habis digigit, Celup lagi. celupin gitu.
Itu kalau sendiri nggak apa-apa. Jangan praktek. Aku rokok, udah. Enggak ada. Enggak, biasanya sekarang itu ada pakai apa ya? Ada sendok kecil khusus biar setiap orang ada kan? Iya. Jadi aman. Nah, untuk menjaga. Bagus nih. Pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan. bertentangan dengan lagu Aisyah. Gimana lagu Aisyah tuh dengan? Lebih baik kalau mau. Dengan suaminya. Oh iya ya. Kayak pegang bener. Oh. Jangan dong. Yo hai dulu. Ini kata orang kampung. Lanjut dikit lagi ya. Wala yatakallamu bima yuzakkiru minal mustakzarat. Dan tidak berbicara ia dengan sesuatu yang bisa mengingatkan dari hal yang jorok-jorok, kotor-kotor. Menghilangkan terlalu Nah, jadi jangan cerita-cerita sedang makan ngebahas segala macam itu. Bahas yang ini kan? Udahnya kayak bertahan diam. Nah, itu. Halo. Itu sepintas 7 adab tentang makan bareng-bareng. Berarti kalau kita ngaji ini nggak kata orang-orang itu ada yang ngomong gini Pak Ustaz. Makan di dalam tampan itu kayak orang makan kayak bebek itu. Enggak. Kalau dia dikasih ini kan langsung bebek. Itu dia belum ngaji. Belum ngomong ngaji ya dia. Kalau ngaji ini Kalau udah ngaji. Jadi kan di adab kemarin, jadi kita harus berusaha untuk memperbanyak tangan dalam makanan. Kemarin salah satu adab biar makanan berkah, makanan yang kita makan itu harus banyak tangan minimal. Tangan istri, anak, kalau ada karyawan misalkan, jadi makan bareng-bareng. Itu berkah kan? Itu kemarin, sunnah Nabi itu. iya. Kayak apa namanya? Kalau orang Sunda namanya apa? Nah itu berkah itu kan. Dikit juga bareng-bareng cocok. Ah, cocok. Ngeliwet. Ya. Jadi kita nggak harus ngeliwet. Misalkan beli nasi padang 5 gitu kan, buka kumpulin gitu kan, baru makan bareng-bareng kan, ngeliwet juga. Kita jaga jarak. Ya kan? Ini nggak ada ngeliwet. Ayo. Ya tentu. Kan kita nggak boleh ngajak makan 3 kali. Nah ini kalau posisi ke anak, boleh nggak itu? Kan anak-anak susah sih. Ayo makan deh. Kalau udah 3 kali udah nyebut kagak mau juga, udah biarin aja gitu ya. Nah, ini kalau anak beda. Itu beda. Kalau anak beda. Ini ceritanya kan makan. Makan gitu. Ya, maaf. Bocah mah tetap aja bapaknya yang jadi. Kalau 3 kali kamu makan, ambil corong, masukin ke mulut tinggal 2. Itu. Kalau anak-anak biasanya ketika disuruh makan nggak mau makan, itu berarti dia pengen disuap. Iya. Dia walaupun megang HP terus kan. Kalau disuap sama ibunya atau siapapun dia mau makannya. Biasanya begitu kan. Bukan nggak mau makan, dia malas makan. Kalau disuap mau. Itu udah, ini lanjutan lagi. Fadlu takdimit ta'ami ila zairina wa adabi. Ini keutamaan menghidangkan makanan kepada orang yang mengunjungi kita dan adab-adabnya. Maksudnya orang yang datang kepada kita, baik datang karena kita undang atau datang sendiri. Kemudian kita menghidangkan makanan kepadanya. Ini ada keutamaannya kan, dan ada adab-adabnya. Nah, kita baca nih. Kita sekali ngaji 2 halaman paling. Takdimut ta'ami ilal ikhwani fihi fadlun kabir, fadlun kasir. Menghidangkan makanan kepada saudara itu ada kelebihan yang banyak banget. Banyak banget kelebihannya. Belum lagi itu ayat-ayat kan banyak banget. It'amul miskin, it'amul fuqara. Tapi biasanya memberi makan kepada orang miskin kan, orang fakir segala macam. Walaupun bukan teman kita, bukan orang fakir, tetap ada keutamaan memberi makan. Qala Al-Hasan, berkata oleh Hasan Basri. Kullu nafaqatin yunfiquhar rajulu yuhasabu 'alaiha illa nafaqatahu 'ala ikhwanihi fi ta'ami. Setiap nafkah yang diinfakkan akannya oleh seorang laki-laki itu akan diperhitungkan, yuhasabu 'alaiha, akan dihitung, akan ditanyakan. Kecuali nafkahnya yang diberikan untuk saudaranya. Kecuali nafkahnya terhadap saudaranya pada masalah makanan.
Ini kita nggak mengkaji hadis ini kuat apa tidak. Tapi kata Hasan Basri, setiap nafkah yang kita keluarkan kemanapun akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kecuali nafkah yang kita keluarkan untuk saudara kita yang datang ke tempat kita kemudian kita menjamunya. Nah, itu nggak akan ditanyakan. Ini kan menunjukkan kelebihannya, nggak dihisap. Nah, itu ceritanya. Langsung dikasih poin. Nah, ditanya ini dari mana? Fa innallaha akramu min ayyas'alahu an zalik. Karena Allah itu sangat mulia, tidak mungkin akan bertanya kepadanya tentang infaknya terhadap saudaranya. Ini maksudnya begini. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat menyukai ketika kita suka berbagi makanan. Poinnya itu. Ini belum adab-adabnya. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu, berkatalah oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, apa kata beliau? La an ajma'a ikhwani ala sa'in min ta'amin ahabbu ilayya min an a'tika raqabah. Sungguh aku kumpulkan saudara-saudaraku atas satu sa'. Satu sa' itu kalau zakat fitrah berapa? 4 sa'. Jadi 4 sa'. Satu sa' ini ya mungkin kurang 1 liter lah. 1 liter. Saya lupa sa' berapa. 1 liter atau 2 liter? 4 sa'. Enggak, kalau 4 sak berarti 1 sak 8 on. Nah, 8 on. 0,8 liter. Jadi aku kumpulkan saudara-saudaraku untuk menikmati satu sak makanan. Itu lebih aku sukai daripada memerdekakan seorang budak. Maksudnya begini. Dalam Islam itu ada anjuran untuk memerdekakan budak. Karena Islam anti perbudakan. Jadi memerdekakan budak itu dapat pahala. Kata Sayyidina Ali, saya kumpulkan teman-teman saya dengan sedikit makanan, makan bareng-bareng, itu lebih saya sukai dari memerdekakan budak. Berarti ini menunjukkan bahwa ada keutamaan juga menjamu orang lain, itu intinya ya kan. Jadi menjamu orang lain itu nilainya ibadah. Bahkan lebih dari nilai memerdekakan seorang budak. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan adalah Ibnu Umar, semoga Allah meridai beliau berdua, Umar dan Ibnu Umar. Umar nama bapaknya, Ibnu Umar Abdullah maksudnya anaknya. Apa kata beliau? Min karmil mar'i thayyibu zadih fi safarihi. Sebahagian dari kebaikan seseorang, min karmil mar'i, sebahagian dari kemuliaan seseorang itu thayyibu zadih, baik bekalnya dalam safirnya. Jadi orang yang mulia itu orang yang membawa bekal yang baik dalam musafir. Ketika kita musafir bawa bekal yang halal maksudnya. Kemudian wabadluhu li ashabihi. Kemudian dia suka memberikan bekal itu untuk teman-temannya. Ini masih tentang menjamu orang lain. Dikit lagi, ini belum masuk adab. Wa kanu radhiyallahu anhum yajtami'una ala qiraatil Qur'an wa la yatafarraquna illa an zawakin. Ini malam Rabu nih. Wa kanu radhiyallahu, dan adalah mereka radhiyallahu anhum ajami, para sahabat maksudnya. Yajtami'un, mereka berkumpul untuk baca Quran. Berkumpul-kumpul untuk baca Quran atau untuk zikir atau untuk majelis ilmu. Kalau dalam kitab Ihya ada tambahan. Berkumpul untuk baca Quran, untuk majelis ilmu atau untuk apapun. Wala yatafarraqun, mereka tidak akan berpisah illa an zawakin. Mereka tidak akan berpisah hingga mencicipi dulu sedikit makanan. Ada makan bareng-barengnya. Nah, itu ceritanya orang dulu gitu. Kalau mau hidupkan kembali sekarang boleh. Nah, tapi nanti ada penjelasan. Begini penjelasannya. Di sini nggak ditulis. Ini kitab ringkasan Ihya, lebih mudah untuk dibaca. Kalau Ihya terlalu panjang, bertele-tele. Kalau kita baru belajar kan susah. Kata beliau di sana mereka begini. Para sahabat itu berkumpul baca Quran atau membahas tentang ilmu. Mereka tidak akan berpisah sehingga mereka merasakan, ya kan? Baik merasakan makanan secara hisi, makanan jelas makanannya, atau makanan maknawi berupa ilmu pengetahuan. Artinya ketika mereka berpisah ada sesuatu yang mereka bawa pulang, ya kan? Pengetahuan. Jadi dua. Kalau kita nggak ada pengetahuan yang bisa kita bawa pulang, berarti ada makanannya, kan? Jadi intinya itu maksudnya. Jadi ketika berpisah ada hasilnya, makan ada, pengetahuan yang kita bawa pulang juga ada. Udah. Baru adab. Wa amma adabuhu. Ini adab menjamu orang lain. Wa amma adabuhu fa ba'duha fid dukhul wa ba'duha fi taqdimit ta'am. Adapun adab-adabnya, adab menjamu tadi, maka sebahagiannya adab itu fid dukhul pada masuk, wa ba'duha fit taqdimit ta'am, dan sebahagiannya lagi pada menghidangkan makanan. Ini yang pertama adab untuk bertamu ke rumah orang lain. Kemudian adab tuan rumah ketika menghidangkan makanan. Nah, kan? Kita mulai dari adab bertamu ke rumah orang lain.
Ammad dukhulu falaisa minas sunnah ayak sudah qauman mutarabbisan liwakti ta'amihim. Adapun masuk, maka bukan dari sunnah bahwa ayak sudah sengaja ia kauman, sengaja ia menuju kepada satu kaum atau ke rumah orang lain, mutarabbisan menanti-nanti liwakti ta'amihim bagi waktu makan mereka. Jadi ketika kita mau datang ke rumah orang lain, sengaja ini menunggu jam makan. Nah, itu bukan masuk dari sunnah. Ini bertamu duhur misalkan, kira-kira orang lagi makan siang atau lagi makan malam. Kita pas jadwal makannya, itu bukan sunnah Nabi. Fayadkhulu alaihim waqtal akli, maka masuk ia kepada mereka pada waktu makan. Ini tidak sunnah pergi ke rumah orang lain jam makan. Fa inna dzalika minal mufajaah wa qad nuhiya anhu. Karena yang demikian itu termasuk dalam kategori mufajaah. Mufajaah itu membuat orang lain kaget. Jadi mengagetkan orang lain itu kan dilarang. Wa qad nuhiya anhu. Kita dilarang mengagetkan orang lain apa dengan mengangkat senjata. Masuk juga surahnya pergi ke rumah orang lain jam makan. Orang kaget tiba-tiba makanan pas ya kan. Orang kaget, oh tamu datang nih makanan enggak ada, repot. Nah, gitu. Saya kasih tahu dulu boleh. Nanti jam 12 saya ke rumah ya. Dia masak lebih banyak. Ini dalilnya ayat Quran. Qala Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la tadkhulu. Rupanya pada zaman Nabi ada seperti itu. Pada zaman Nabi ada seperti itu. Orang khusus masuk ke rumah Nabi menanti-nanti jam Nabi makan. Ada nih. Itu menunjukkan Nabinya. Ini salah satu orang yang menggunakan bahwa Nabi itu orang kaya. Nabi itu orang kaya karena selalu menyiapkan makanan untuk orang-orang yang akan datang ke rumahnya. Makanya mereka nggak percaya kalau Nabi itu miskin. Nih, la tadkhulu buyutan nabi illa ayyuzana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina inah. Janganlah kalian masuk ke rumah Nabi kecuali engkau diberi izin, illa ayyuzana lakum, kecuali diberi izin kepadamu, ila ta'imin, kepada makanan, ghaira nadhirin, tanpa menanti-nanti, inaahu, bejana tempat makan. Jadi kita waktu itu dilarang orang masuk ke rumah Nabi hanya untuk mengharapkan makanan, ya kan? Khusus menunggu jam makan Nabi, kecuali Nabi mempersilahkannya, itu boleh. Yakni muntadhirina hainihi wa nadhihi. Maksud nadhirin di sini yaitu menanti-nanti, khusus mengintip-ngintip kan jadwal makan. Nah, beda lagi, ada beda lagi. Amma idza kana ja'ian faqasada ba'da ikhwanihi liyut'imahu wa la yatarabbas bihi waqta aklihi fala ba'sa bih. Adapun apabila dia lapar, kita lapar. Kita memang lapar. Faqasada ba'da ikhwanihi, dia memang bermaksud menuju sebahagian rumah saudaranya. Liyut'imahu, supaya saudaranya memberi makan ke dia. Walam yatarabbas bihi, dan dia tidak menanti-nanti waktu makan. Itu tidak apa-apa. Walaupun pas jadwal makan, kita lapar. Kita pengen makan kan? Pergi ke rumah saudara dengan harapan saudara memberi kita makan. Apa ke jam makan, apa bukan jam makan, itu tidak dilihat lagi. Karena tujuannya kita lapar. Kenapa tidak apa-apa? Wa fihi i'anatun li akhihi ala hiyadati sawabil it'am. Karena padanya itu ketika kita datang pengen minta makanan, itu membantu saudara kita untuk mendapatkan pahala memberi makan. Kata Nabi, memberi makan itu kan banyak pahalanya. Karena kita tadi lapar, kita memang mengharapkan makanan, datang ke rumah saudara kita, biar saudara kita memberi kita makan, yang mendapatkan pahala saudara kita. Wahya adatus salaf, itu kebiasaan orang salaf. Begitu orang dahulu. Jadi ya mungkin tidak semua bisa kita terapkan. Harus lihat kondisi juga kan. Kita lihat kondisi orang yang kita tuju bagaimana. Kalau orang dulu itu beda lagi. Orang dulu ada yang punya teman setahun berapa hari? 350. Setahun 365 hari. Ada orang dulu punya teman 365 orang. Jadi setiap hari main ke rumah satu orang. Jadi nggak perlu kerja itu. Kalau begitu. Kayak arisan, nggak perlu kerja, dia fokus ibadah, mencari ilmu. Hari ini tanggal 1 ke rumah sepulan. Besok tanggal 2 ke rumah orang teman satu lagi. Ya kan? Itu berarti silaturahminya kencang banget. Setiap rumah dalam setahun sekali pasti hadir. Keliling 365 teman. Tahun baru nyampe lagi ke teman pertama. Ada yang begitu. Kalau kita baca sejarah orang salaf kan. Kalau pengen diterapkan cari teman 365 orang. Nggak perlu kerja. Nah, ya kan? Berarti udah siap nginap ya. Dari Nginap pagi. sehari.
Pagi, Ya. siang, sore. Jadi mungkin hari itu harus bantu-bantu teman lah, ya kan? Kalau teman dagang kita ikut dagang segala macam. Bahkan kalau pas mau pulang dapat ampau lagi kan? Nah, itu biasa. Bungkus minyak dulu timbang terigu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaduk semen. Ada juga orang yang punya temannya 40 orang. Begitu juga, ya kan? Hari pertama ke sini 40, balik lagi ke pertama. Ada juga yang punya teman 30, ada juga yang punya teman 7. Tergantung kondisi kan? Berarti kalau 7 orang temannya, hari ke-8 itu udah tuan rumah udah menanti-nanti itu datang lagi. Itu namanya sahabat sejati kan? Nah, itu orang dulu. Udah, kita datang ke rumah orang nih. Tadi jangan mengintip-ngintip menunggu waktu makannya. Kecuali kita memang lapar kan, pengen minta makan, itu nggak apa-apa. Fa'in dakhala walam yajid sahibat dar. Maka jika masuk, iya, kita datang ke rumah orang, walam yajid sahibat dar, kita tidak mendapati tuan rumah. Nah, ini ceritanya rumah kosong nih. Bukan ada orang, rumah kosong, nggak ada rumah. Wa kana wasiqan bisadaqatihi, dan dia percaya benar dengan persahabatannya tadi. Ini teman baik banget. Datang ke rumah nggak ada orang. Nanti rumah zaman dulu nggak ada kunci kayaknya nih. Cuman sekarang nggak bisa nih. Wa kana wasiqan bisadaqih, dia percaya benar dengan persahabatannya. Aliman bi farihi idza akala min ta'amih, dan dia yakin benar temannya gembira bila dia makan makanannya. Falahu ayyakula bighairi izni, boleh baginya makan tanpa izin. Ceritanya rumah nggak ada kuncinya. Aja 2 hari Senin itu tempat Ya kan? dia. Ini kan nggak bisa dipraktekkan sekarang. Bisa kita masuk. Makan kalau siang nggak dikunci. Habis makan bayar. Lu bayar. Kenapa? Kenapa di sini boleh makan tanpa izin? Kan itu kuncinya. Kenapa boleh makan tanpa izin? Ketika kita udah yakin teman kita rela tadi. Memang benar-benar teman. Id al muradu minal izin ar-ridha. La siyama fil at'imah wa amruha ala sa'ah. Karena tujuan dari izin itu untuk mendapatkan keridhaan. Ketika orang izin kita makan, tujuannya kan biar ridha. Biar ridha. Lebih-lebih pada masalah makanan. Urusan makanan biasa agak longgar daripada urusan yang lain. Jadi kalau kita yakin itu sahabat kita, memang sahabat, kita paham karakternya, dia rela, nggak apa-apa. Malah dia sebelum pergi udah disiapin nih baru tutup haji, ntar kalau teman saya datang ya langsung makan, dia nggak pergi. Karena tujuan izin tadi ridha. Masalahnya begini. Wa rubba ghaibin lam ya'zan. Wa farubba rajulin yusarihu bil idzin wa yakhlifu wa huwa ghairu radin fa aklu ta'amihi makruhun. Banyak sekali orang-orang yang menjelaskan dengan izin. Silakan makan, silakan makan. Wa yahlifu, bahkan dia bersumpah, makanlah. Wa huwa ghairu radin, padahal dia tidak ridha. Artinya Lebih bagus yang ono. Fa aklu ta'amihi makruhun. Memakan makanannya ketika itu makruh. Ketika kita main ke rumah teman kita. Kemudian dia mempersilakan kita untuk makan segala macam. Kemudian kita bisa membaca keadaannya, kayaknya dia kurang senang atau segala macam. Walaupun akhirnya ridha segala macam, ini itu sibuk kah? Itu makan makanannya makruh. Kalau kita bisa membaca keadaan ini dia kurang rela. Nah itu. Jadi cuma dia menanda tapi itu pintu gudung ya. berarti nggak tahu deh dong. Wa rubba ghaibin lam ya'zan wa aklu ta'amihi mahbubun. Dan banyak juga orang yang gaib, yang dia tidak memberi izin, maksudnya tidak ketemu sama dia. Tapi memakan makanannya itu memang boleh, disukai kan? Karena tadi kita bisa paham, kita sahabat sejati lah. Iya. Nah, Langganan. jadi sahabat itu dalam bahasa Arab, sahabat sejati namanya sadiq. Sadiq, bukan sahib. Bahasa Quran sadiq. Nah, jadi sadiq ya. Sadik. Dalam Al-Quran begitu, tentang ayat yang membahas tentang boleh makan. Sirik gimana? Nah, kan ada dalam Al-Quran surat apa? Wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum. Nah, tidak mengapa kamu makan di rumah sesama kamu, di rumah bapakmu, di rumah ibumu, di rumah pamanmu, di rumah bibimu, aw sadiqikum, atau di rumah temanmu. Itu ayatnya kan. Jadi sadik di situ. Arti sadik jujur, benar-benar persahabatannya jujur. Bukan hanya persahabatan di mulut. Nah, jadi biasanya kalau bahasa Quran pakai teman sadik, itu pasti agamanya satu, karakternya bisa dibaca segala macam. Kalau sahib bahasa Quran,
orang yang hidup dalam satu zaman, satu tempat, tapi bisa saja akidahnya berbeda. Kayak dalam surat Kahfi, idz qala li sahibihi, ketika dia berkata bagi temannya. Itu tentang Abu Bakar, bukan? Ketika dia berkata bagi temannya tentang dua orang laki-laki yang ngobrol di surat Kahfi, dia masuk dalam satu kebun. Saya lupa bunyi ayatnya. Idz qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka. Nah, ketika dia berkata bagi temannya, ya kan? Bagi temannya, apakah engkau kafir terhadap zat yang telah menciptakan kamu? Itu istilahnya sahib, teman. Jadi yang satu kafir, yang satu beriman. Ayatnya begini. Waqad qala ta'ala, dan sungguh telah berkatalah Allah Ta'ala, au sadiqikum, atau sadik kamu. Ini masih sambungan ayat yang saya bacakan tadi. Kamu boleh makan pada rumah bapakmu, ibumu, pamanmu, bibimu, atau sadiqikum, temanmu. Jadi teman-teman yang benar ikhlas dalam pertemanan, persahabatan. Nah ini ada. Qalal Hasan, berkatalah Hasan Basri. As-sadiqu manistar wahat ilaihin nafsu wa tuma'anna ilaihil qalbu. Sadik itu adalah orang-orang yang istarwahat ilaihin nafsu, merasa damai, merasa tenang kepadanya oleh jiwamu, wa tuma'anna ilaihil qalbu, dan merasa damai kepadanya oleh hatimu. Jadi engkau bisa berbagi dengannya, kan? Merasa damai ketika bersamanya. Itulah teman. Wa kana Muhammad bin Wasi, dan adalah Muhammad ibnu Wasi, wa ashabuhu, dan sahabat-sahabat beliau, yadkhuluna manzilal Hasan, beliau masuk ke rumah Hasan Basri, fayaquluna ma yajidun bighairi izin, maka mereka makan akan apa yang mereka dapati tanpa izin. Ini orang dulu nih. Jadi mereka masuk ke rumah Hasan Basri, nggak ada orangnya di rumah, ada makanan. Fakanal Hasan yadkhulu, maka adalah Hasan itu masuk, tiba-tiba Hasan pulang. Wa yara zalik, dan melihat ia akan demikian, fayasurru bihi, dan beliau gembira. Wa yaqulu, dan beliau berkata, hakadza kunna, demikianlah mestinya kita ini. Nah, kan? Begitu. Ini orang-orang dahulu kan, nggak tahu kita rumah dahulu gimana itu, nggak ada kuncinya. Wa masya qaumun ila manzili Sufyan Tsauri, dan berjalanlah satu kaum kepada rumah Sufyan Tsauri. Falam yajidu, maka mereka tidak mendapatkan Sufyan Tsauri di rumah. Fafatahul baba, mereka pun membuka pintu. Wa anzalus safarah, mereka menurunkan piring. Jadi masuk ke rumah Hasan Basri, nggak ada orang, yang ada piring, turunkan piring. Wa ja'alu ya'kulun, jadilah mereka makan. Semua makanan yang ada dimakan. Fadakhala Tsauri, masuklah Tsauri. Wa ja'ala yaqul, beliau berkata, zakartumuni akhlaqas salafiha kadza kanu, kalian telah mengingatkan aku tentang akhlak-akhlak orang dahulu. Orang dahulu sahabat Nabi kan. Hakaza kanu, begitulah mereka dahulu mempraktekkan. Enggak marah kan? Nah. Jadi maksudnya begini, ini sesuai dengan kondisi kan. Enggak harus semuanya dipraktekkan. Kadang bukan enggak cocok dengan keadaan. Kan rumah digembok, rumah orang, kita jangan masuk sembarangan. Nanti diteriak maling kan, bahaya. Yang teriak bukan yang punya rumah, tetangganya yang melihat. Makan gitu ya. Bismillah. Ya, apa dong apa sih? Boleh belum? Ya. Dikit lagi. Nah, ini penting. Supaya jamaah tetap, ini penting nih. Wa amma adabut takdim fatarkut takallufi awalan wa takdimu ma hadara. Adapun adab menghidangkan makanan. Ini adab menghidangkan makanan, menjamu teman. Fatarkut takalluf, meninggalkan memberatkan diri. Takalluf itu memberat-beratkan. Ketika ada tamu mau kita jamu, jangan memberat-beratkan. Arti memberatkan, kita nggak punya tapi ngutang. Ngutang untuk menjamu orang lain itu memberatkan. Atau kita memberikan sesuatu yang kita sendiri nggak pernah memakannya. Nah, enggak? Kita biasanya makan apa misalkan? Jengkol. Ya kan? Artinya bahasa umum lah, nggak usah contoh. Kita memberikan sesuatu yang kita nggak pernah makan. Itu kan memberatkan. Nah
Ngada-ngada. Nah, ya kan? Jadi tinggalkan memberatkan, watakdimu mahadara, hidangkan apa yang ada. Apa yang kita punya, hidangkan. Nah, kalau misalnya seseorang biasa makan misalnya beras pandan, Ya. beras jatuh, nah pernah makan ya? Baca tuh. Saya belum. Ini termasuk siangnya. Iya, jelek. Ini intinya begini tujuannya. Kalau Yang kita lebih besar. kalau kita memberat-beratkan, kita jadi benci kalau ada tamu. Itu tujuannya. Tujuannya. Kalau kita nggak berat nggak apa-apa. Itu berat kan sesuai dengan orang. Kemampuan. Ketika kita harus ngutang, misalkan kita nggak punya, kita ngutang untuk memberikan. Jadi begitu besok dia datang kita males. Kenapa sih datang mulu? Itu tujuannya jangan sampai kita benci kepada tamu. Tamu datang membawa rahmah berkah. Tapi ketika kita bisa memberikan apa yang ada, kita punya kopi kasih kopi, punya teh kasih teh. Jadi begitu datang lagi besok kita senang. Datang teman lagi senang ya kan? Jadi seadanya. Itu tujuannya. Paham kan? Ya, paham. Jadi kalau kita terlalu memaksa, kita jadi nggak suka menerima tamu. Itu intinya. Puyang na. Puyang nah, bahasa Aceh ini puyang. Anak ada. Kayak beli-beli ono ini licin. Biasa mangan. Anak ada. Beda lagi kalau di kampung, datang tamu itu ada ayam, dikejar dulu ayam satu kan. Itu berarti tidak memberatkan lah, emang punya ayam. Tinggal kejar doang, tangkap, potong, masak udah. Makan bareng-bareng malah tuan rumah senang kan, memuliakan tamu. Yang beratnya bersihin. Nah. Begitu ceritanya. Kanal Fudail yaqul, adalah Fudail bin Iyad berkata, innama taqata'an nasu bit taqalluf yad'u ahadahum akhahu fayatakallafu lahu fayuqti'uhu anir ruju' ilaihi. Ini kata beliau. Hanya saja saling putuslah hubungan. Taqata'a ini putuslah silaturahmi manusia bit takallufi dengan sebab memberatkan diri. Yad'u ahaduhum akhahu. Salah seorang mereka mengundang temannya, saudaranya. Fayatakallafu lahu, dia memberatkan diri untuk menjamunya. Fayuqti'uhu anir ruju' ilaihi, maka dia telah menghalanginya dari kembali kepadanya. Jadi perasaannya tidak menerima kalau besok tamu itu datang lagi, merasa berat nih. Ada mijak aja. Ata kayak aja kalau gua. Tibik tua kayaknya kan. Nah, jadi kan bahaya. Baru itu enggak akan ramah. Jadi sewajarnya kan. Akurat. Double kopinya. Wa minat takalluf ayyuqaddima jami'a ma indahu fayajhafu bi'ayalih wa yu'zi qulubahum. Sebahagian dari kategori berat memaksakan diri, ayyuqaddima jami'a ma indah, dia menghidangkan semua yang dia miliki. Fayajhifa bi'ayalih, maka dia memudaratkan dengan keluarganya, wa yu'zi qulubahum, dan menyakiti mereka keluarga. Ceritanya begini. Mungkin ada ya kita keluarga rame-rame, ada anggota keluarga yang belum makan. Begitu ada tamu di bawah semua ya kan? Mending kalau nggak habis semua. Kalau habis semua gimana ntar anggota keluarga? Nah, jadi di bawah ala kadarnya. Maksudnya anggota keluarga tetap jangan kecewa. Jangan sampai karena menjamu orang lain ada anggota keluarga yang tersakiti. Ada hak mereka yang kita kurangi, itu jangan. Kecuali anggota keluarga itu udah terdidik tawakalnya sama seperti yang kepala keluarga tadi, itu nggak apa-apa. Nah, kan ada ceritanya yang tamu Rasulullah. Ada tamu datang, kemudian Rasul bertanya kan, siapa yang mau menjamu? Ada seseorang menjawab, sehingga dibawa ke rumahnya, pernah dengar nggak? Dimatiin lampu rumah segala macam, cuma ada makanan bayi kan, dihidangkan ke tamu. Jadi tuan rumah pura-pura makan, padahal nggak ada makanan kosong. Akhirnya tamu itu makan sampai selesai, sampai paginya beliau datang ke Rasul menceritakan kan, sehingga Rasul mengatakan Allah ketawa gara-gara perilaku orang tersebut. Artinya Allah memberi nilai bagaimana mereka mendahulukan orang lain dari dirinya. Itu beda lagi keluarga terdidik kan. Ada hadisnya, ceritanya seperti itu. Kan zaman dulu bisa dimatiin lampu. Pura-pura tuan rumah begini, makanan sangat terbatas. Jadi cuma cukup buat tamu satu orang. Kasihlah ke tamu yang lain, kemudian pura-pura betulin lampu. Rupanya mau matiin lampu. Lampu bukan lampu listrik kan. Matiin kemudian ya gelap.
Katanya lampu nggak bisa dibetulin ya kan. Akhirnya pura-pura makan dalam gelap. Padahal tuan rumah nggak makan, pura-pura doang. Nah, yang makan untuk memuliakan tamu tujuannya. Itu cerita tentang orang Madinah, tentang ayat fayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudara-saudara mereka walaupun mereka sendiri dalam kesempitan. Itu ceritanya ketika orang Madinah menyambut kedatangan orang Muhajirin. Kita tidak dianjurkan sampai setingkat itu. Ya kan? Jadi muliakan tamu semampunya tanpa memberat-beratkan. Qala ba'dhum, berkatalah sebahagian mereka, wa dakhalna ala Jabir radhiyallahu anhu faqaddama lana khubzan wa khullan wa khallan wa qala. Kami masuk kepada Jabir, maksudnya kami datang ke rumah Jabir radhiyallahu anhu, faqaddama lana, beliau menghidangkan kepada kami roti dan cuka. Wa qala, dan berkata ya Jabir, laula anna nuhina anit takallufi la takallaftu lakum. Jadi kalau bukan bahwa sungguh kita dilarang daripada memaksakan diri berberat-berat, sungguh saya akan memaksakan diri untuk melayani kamu, kata Jabir. Tapi karena memang dilarang berarti ini yang ada kan. Nah, jadi ini kembali kepada diri kita. Kita bisa mengukur ini berat apa enggak. Nah, itu maksudnya. Bukan berarti sangat sepele banget, enggak juga. Ya kan? Kan bisa diukur. Nah itu. Kemudian al-adabu sani, adab yang kedua. Ini adab yang kedua, tadi adab yang pertama kepada yang punya rumah. Ini adab kepada orang yang datang bertamu. Wahwa lidzair, adab yang kedua ini untuk orang yang zair, yang berziarah. Allah yaqtariha wa la yatahakkamu bi syai'in bi ainih. Bahwa tidak mengadakan ya atau tidak memutuskan hukum ya dengan sesuatu dengan ainnya. Maksudnya begini, kita jangan menentukan. Begitu kita datang ini teh atau kopi gitu. Nah, jangan menentukan sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Farubbama yasyukku 'alal mazuri ihdaru, dikhawatirkan terhadap yang punya rumah, orang yang kita diarahi susah untuk mendapatkan. Nggak ada stok itu. Nah, kalau kita udah bisa membaca keadaan nggak susah nggak apa-apa. Ini ceritanya tergantung dengan alasannya. Jangan sampai ini tolong siapin ini. Nah, kan saya maunya minum ini. Jadi kalau maunya putih hitam. Hitam. Kebiasaan Pak Chandra Pak Ustaz. Kalau rumah orang itu nggak ada kopi-kopinya nih, gitu. Kayak buka kartu loh. Abi, yang belum masalahnya tinggal. Tadi udah tahu teman itu emang nggak marah, ridho. Tadi. Artinya begini, Tadi. kita jangan memutuskan. Ya kan? Ya terserahlah tuan rumah apa yang dia punya. Kecuali dia tawarkan ini. Fa in khayyarahu akhuhu baina ta'amaini falyakhtar aisarahuma alaih. Jika menawarkan pilihan kepadanya oleh saudaranya antara dua makanan, maka hendaklah dia memilih yang paling mudah. Mau ngopi atau teh kan sama-sama itu. Nah, itu boleh pilih, yang paling mudah kita pilih. Mau ngopi apa air putih? Nah, kita pilih air putih aja dah. Kalau dua-duanya Pak Ustaz? Apa aja dah? Itu nggak apa-apa. aja. Apa aja Ada dah? dua-duanya. Harus ada salah satu kan. Jadi tujuannya sebenarnya kan, tujuannya supaya hubungan kita itu jadi akrab. Jangan sampai terasa berat. Itu intinya. Kalau memang kita bisa membaca enggak berat, ya kan? Kopi hitam enggak berat, enggak apa-apa. Nah, ini tujuannya biar terjaga. Tujuannya biar lunak, jangan tegang. Kalau nggak dikasih kopi nggak wajar. Ngobrol. Nah, ini ada Pak Chandra. Fa in alima annahu yasurru biktirahihi wa yatayassaru alaihi dzalik fala yukrahu lahul iktirah. Bila dia tahu, ini kita yang datang ke rumah orang kita yakin annahu yasurru, tuan rumah itu gembira dengan kita menentukan pilihan. Saya pengen kopi hitam. Wa yatayassaru alaihi dzalik, dan barang itu mudah kepada tuan rumah. Fala yukrahu lahu al iktirah, itu enggak makruh. Boleh. Nah, kalau kita bisa baca kan. Kita ke rumah teman dagang, kulkas kan kelihatan tuh transparan. Nah, itu boleh pilih lah apa. Misalnya ke rumah Pak Lesi, di warungnya. Dia nggak bikin kopi di warung, di samping ada warteg. Dia pesan di warteg, apa aja ada di situ. Tinggal minta, kan? Boleh, ya kan? Dia bayar. Iya.
Jadi qala ba'dhum, berkatalah sebahagian mereka, nggak tahu siapa mereka, mungkin sebagian ulama ini, katanya al-aklu ala salasati anwa'in. Macam itu ada, makan itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Kita makan biasanya dengan 3 orang. Ma'al fuqara bil isar. Jadi kalau makan bersama orang fakir itu dianjurkan isar, mengutamakan orang lain. Kita makan dengan orang fakir kan, anjuran kita makannya sedikit biar mereka yang makan banyak. Nah itu. Kemudian ma'al ikhwan bil imbisat. Ada makan bersama teman-teman, itu dianjurkan berlapang-lapang. Ya kan? Jadi nggak apa-apa makan banyak-banyak. Karena anjuran kita makan makanan orang soleh, ya kan? Kalau kita tahu keikhlasannya nggak apa-apa banyak makan. Makan bersama saudara, teman-teman, kan? Wa ma'a abna'i dunya bil adab, makan bersama anak-anak dunia, maksudnya pencinta dunia, orang yang sangat rakus, itu pakai adab supaya mereka bisa belajar adab. Ketika makan segala macam ini itu, kita makannya ala kadar, jaga adab supaya bisa diteladani. Nah, itu tergantung lawan makannya siapa. Kan gitu. Nah, itu adab kepada orang yang berziarah. Al-adabus salis, adab yang ketiga ini kembali ke tuan rumah lagi. Ayusyahiyal mazuru akhahu zair. Bahwa apa? Yusyahi, menginginkan, keban bahasa yang mudah haji. Menganjurkan oleh orang yang diziarahi akhahu akan saudaranya yang berziarah, wayal tamisu minhul iktirah, meminta darinya untuk memesan sesuatu. Jadi maksudnya begini, ketika ada orang yang datang kepada kita, kita tawarkan, Anda pengen apa? Pengen makan apa? Ya kan? Pengen makan apa? Bukan, beda. Mau saya bawa makanan atau enggak? Mau dibikinin kopi atau enggak? Itu bukan. Ini tawaran pilihan, kopi apa teh, gitu. Kan beda. Nah, bukan mau ngopi apa enggak? Itu beda lagi. Pasti enggak, ya kan? Ini mau ngopi apa teh apa segala macam, bebas, silakan pilih kan. Nah, itu anjuran kepada orang kita yang diziarahi, yang dikunjungi. Nah, puhawan, ya kan? Kali. Wayal tamisu minhul iktirah, dia meminta dari temannya tadi untuk menentukan mahmakanat nafsuhu thayyibah bi fi'li ma yaktarihu, selama dirinya senang dengan melakukan apa yang diinginkan oleh temannya tadi. Fadzalika hasanun wa fihi ajrun wa fadlun jadil. Karena yang demikian itu sangat bagus sekali dan ada pahala yang sangat banyak karena memuliakan tamu tadi kan. Mantruk namanya hijau kertas ngambil pen. Kami tanya Pak Rashidin kan. Hijau bon ya. Nah, hijau udah kosong. Itu lihat. Buah jeruk, buah pokal ya. Tapi kalau saya main ke Pak Chandra, kopi segelas berdua. Itu tanda persahabatan sejati kan. Ya, satu lagi. Al-adabu udah. Al-adabu rabi, adab yang keempat, alla yaqula lahu hal uqaddimu laka ta'aman. Adab yang keempat, jangan berkata ia baginya orang yang datang tadi bagi tamu, hal uqaddimu laka ta'aman. Apakah perlu saya hidangkan makanan? Nah, kayak cerita tadi. Ya, berarti Ya, kembali. Buahan baju hubung. Jadi kalau menawarkan antara A dan B supaya jawabannya ada. Kopi apa teh? Pulung pesan I. Ya kan? Ya, berarti Itu pasti. repot-repot. Bikin aja, keluarin aja. Apakah apa udah makan? Pasti udah. Nah, ceritanya begini, bal yang bagi ayyuqaddima in kana fa in akala wa illa fayarfa'ah. Tetapi sepantaslah dia menghidangkan jika ada. Jadi yang penting kalau jangan kita tawarkan, kalau ada makanan hidangkan, jika dimakan ya alhamdulillah, enggak dimakan nanti angkat lagi. Itu ceritanya. Pokoknya apa yang ada kasih, kalau enggak dimakan ya enggak apa-apa, kalau dimakan alhamdulillah kan. Gitu. Jangan ditawarkan. Payu buhan. Maksudnya mina nabu beju ile. Tawarkan ya. Nah, beju kan, nyag payu ndek alhamdulillah. Ana payu ka kana. Pindah lah. Buahan. Ternyata orang-orang yang itu nggak ada itu. Baru kamu udah ngobrol-ngobrol kira pulang makan dulu. Orang mau pulang baru makan dulu. Yang kapanyang kan? Kapanyang.
Kada 70 minit. Nah, Orang untuk 7. Dia kurang berapa minit ya? Hah? 70 pun boleh. Kan tingkat aja nih kurang berapa minit? Kau yang bak putih 70 minit. Nyebar main kuliah baru problem berapa minit? ya, jadi masih panjang. Kan yo nalo rekam nanti long upload kan. Dengar lah. Kau yang wajib lah. Jadi itu sepintas tentang adab-adab ya kan. Jadi ya walaupun Hana ni ingat mendum ni ingat kesimpulan tentang Ya, yang penting kan kita paham lah kan. Tapi alhamdulillah tertanya pelaku hanya yang tetap berat. Yang tahu yang mana? Tetap berat. Pak Ustadz, Tetap berat undang-undang. jadi kalau misalkan ada seorang teman ngajak misalkan traktir makan lah kalau di sini. Misalkan misalkan Bang Wi ngajak traktir makan di sebuah restoran. Nah, kita kan udah diundang. Yang diundang misalkan kita personal ini, dia nggak ngomong secara keluarga. Ini misalkan jamaah, besok kita makan bareng di restoran A. Nah, tiba-tiba nyampe ke restoran, Bang Wi selaku keluar rumah pesen pertama kan kita pesen makanan. Bang Wi pesen makanan yang misalkan harganya kalau kita totalin 100.000. Sedangkan kita pesennya bisa jadi karena 200.000, 300.000. Itu secara adab atau secara makanan itu gimana, wajar nggak? Atau memang nggak bagus gitu? Itu gimana? Apa kita harus lihat tuan rumah pesan makanan? Apa memang Ngajak. yang ngajak? Artinya kan tuan rumah yang ngajak. Nah itu kadang-kadang kan ada kita pesen, mentang-mentang ada traktiran nih, kita pesen makanan seenaknya. Nah itu kategori adabnya gimana tuh? Kalau kita lihat dari etika-etika yang sudah kita baca kan mengutamakan orang yang segala macam ini itu bisa kita pahami ya standar lah. Minimal ikut standar tuan rumah. Nah, berarti Kecuali ada pengumuman bebas pengen pesan apa aja kan ini dari lagi dapat rezeki banyak. Itu kan beda lagi. Kalau tanpa ada pengumuman pemberitahuan sebelumnya berarti kita ambil yang paling minimalnya. Minimal standar lah. Nah, ya. makruh tadi. Kemudian tadi kalau kita diundang harus jelas. Kalau diundang doang kita doang berarti datangnya sendiri, jangan bawa anak istri. Keluarga. Kecuali yang diundang keluarga baru bawa keluarga. Karena kita haram datang kepada undangan yang kita tidak diundang, ya kan? Jadi kita nggak boleh ngajak teman ke acara pesta, nggak boleh. Yang diundang kita doang. Kemudian kita ngajak teman ke pesta, nggak boleh. Walaupun istri sama anak. Kecuali tertulis di undangan bapak dan istri keluarga itu boleh. Kalau kita doang sendiri. Atau tergantung kebiasaan di satu daerah, ya kan? Kecuali kita tahu kalau kita datang lebih senang melihat teman kita. Itu kan kalau kita bisa membaca tadi. Dulu bawa istri boleh enggak? Jadi intinya mungkin kalau istri dianggap bagian dari diri kita lah kan. Atau ketemu teman di jalan mau kemana, mau ke hajatan, ayo. Nggak boleh ngajak orang. Kalau sekarang yang penting ampaunya. Nah, beda lagi. Ini sesuai undangannya dulu Pak Ustadz ya. Itu namanya tufaili. Jadi datang ke jamuan yang kita nggak diundang. Itu dosa. Bisa-bisa haram. Mungkin untuk malam yang berbahagia ini sampai di sini dulu. Ya, jadi wallahu alam bisawab wal marji wal ma'ab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.